Kali ini kita akan membahas mengenai siklus haid. Nah, adapun panjang siklus haid yang normal yaitu 24-35 hari. Akan tetapi rata-rata perempuan mengalami panjang siklus haid selama 28 hari. Adapun lama siklusnya atau masa keluar darah haid yaitu 3-7 hari. Dan jumlah darah yang keluar yaitu 30-80 mili. Nah, siklus haid ini terbagi menjadi dua siklus, yaitu siklus ovarium dan siklus endometrium. Jadi, regulasi siklus haid diatur oleh hipotalamus, hipofisis, dan ovarium. Hipotalamus ini mensekresi GnRH atau gonadotropin releasing hormone. Kemudian GnRH ini menstimulasi hipofisis untuk melepaskan FSH dan LH. FSH ini atau follicle stimulation hormone akan memacu pematangan folikel selama fase folikuler dan juga membantu LH untuk mensekresi estradiol atau estrogen dan progesteron. Nah, kemudian FSH ini juga berikatan dengan sel granulasi TK yang mengelilingi folikel tersebut. Jadi, pada fase menstruasi, kadar FSH dan LH ini meningkat. Nah, yang kemudian terjadi sekresi cairan ke dalam rongga folikel sehingga ukuran folikel terus membesar dan pada saat yang sama sel granulasi TK yang mengelilingi folikel tersebut mensekresi lebih banyak estradiol. Nah, dan estradiolnya meningkat sehingga menimbulkan umpan balik negatif pada hipofisis anterior dan hipotalamus yang akibatnya sekresi FSH-nya ini menurun. Sedangkan estradiolnya lebih meningkat. Estradiol yang meningkat ini berasal dari pembentukan folikel pada fase folikuler. Sedangkan perubahan ovarium sejalan dengan perubahan endometrium. Lapisannya akan menebal akibat estradiol yang tinggi di fase proliferasi. Nah, pada fase folikuler, LH juga meningkat. LH juga meningkat. Tetapi, peningkatannya tidak terlalu signifikan. Ini disebabkan karena peran LH di sini hanya untuk membantu pelepasan estradiol. Kemudian terjadi umpan balik positif yang mengakibatkan kadar LH-nya meningkat. Nah, ini dinamakan LH surge dan FSH-nya lebih kecil. Nah, umpan balik positif ini menyebabkan dinding endometrium melepaskan satu ovum yang paling besar atau yang matang sehingga terjadi ovulasi. Kemudian folikelnya kolaps dan menjadi korpus luteum. Nah, ini dinamakan fase luteal. Nah, korpus luteum ini mengandung sel-sel lutein yang menghasilkan progesteron dan estrogen. Jadi, terjadi peningkatan progesteron pada fase ovulasi. Dan setelah ovulasi, terjadi perubahan di endometrium. Dindingnya lebih tebal dan vaskularisasinya juga semakin banyak. Di sini endometrium telah memasuki fase sekresi. Nah, apabila tidak terjadi implantasi, sel lutein dan sel TK akan berdegenerasi, menghasilkan estradiol dan progesteron yang lebih sedikit. Selain itu juga, jika tidak terjadi implantasi, korpus luteumnya ini akan menjadi tua dan berubah menjadi korpus albicans. Nah, di sini terjadi umpan balik positif, sehingga terjadi peningkatan FSH.
dan menurunnya produksi estradiol atau estrogen dan progesteron menyebabkan perubahan pada endometrium yang menyebabkan menstruasi. Nah, di fase menstruasi, lapisan endometrium superficial dan media dilepaskan atau meluruh, tapi lapisan basal profunda dipertahankan. Lapisan yang lepas bersama dengan cairan jaringan dan darah membentuk koagulan di dalam uterus. Koagulan ini segera dicairkan oleh fibrinolisis, dan cairan yang tidak berkoagulasi dikeluarkan melalui serviks dengan kontraksi uterus.